Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225790110. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Manajer Logistik dan Keberlanjutan sebagai mengintegrasikan praktik ramah lingkungan. Materi yang pertama adalah konsep dasar. Di sini terdapat 3 konsep dasar, yaitu definisi keberlanjutan dalam konteks manajemen logistik, di mana keberlanjutan dalam konteks manajemen logistik mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan logistik saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam arti yang lebih luas, keberlanjutan dalam manajemen logistik mencakup integrasi praktik-praktik yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, memperbaiki efisiensi operasional, dan meningkatkan tanggung jawab sosial dalam rantai pasokan. Secara khusus, definisi keberlanjutan dalam konteks manajemen logistik mencakup aspek-aspek yang sebagai berikut. Yang pertama, efisien sumber daya. Yang kedua, pengurangan limbah. Yang ketiga, optimalisasi rantai pasokan. Yang keempat, keadilan sosial. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Yang keenam, kepatuhan dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab manajer logistik terkait keberlanjutan. Di sini terdapat 6 peran, di mana yang pertama adalah peran tanggung jawab manajer logistik terkait keberlanjutan itu sangat penting, di mana yang pertama perencanaan strategis, yaitu pengembangan dan implementasi kebijakan, yaitu manajer logistik bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan berkelanjutan dan berinteraksi dalam strategi perusahaan. Selanjutnya adalah operasional harian, di mana optimalisasi transportasi dan distribusi merencanakan rute transportasi yang efisien untuk mengurangi emisi karbon dan biaya operasional, serta memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan armada dan pengurangan waktu perjalanan. Selanjutnya, inovasi dan teknologi, di mana yang pertama itu adopsi teknologi hijau, di mana mendorong penggunaan teknologi terbaru yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau teknologi pengemasan yang dapat didaur ulang. Selanjutnya adalah kepatuhan regulasi, di mana kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, yaitu memastikan bahwa semua aktivitas logistik mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan standar berkelanjutan yang relevan. Selanjutnya adalah edukasi dan kesadaran. Jadi, pendidikan karyawan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang pentingnya berkelanjutan dalam logistik, serta melatih mereka untuk menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam pekerjaan sehari-hari. Materi selanjutnya, tantangan dan peluang. Dalam integrasi praktik ramah lingkungan, dalam manajemen logistik terdapat tantangan yang perlu dihadapi serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan. Berikut adalah tantangan yang pertama adalah biaya awal yang tinggi, di mana implementasi teknologi hijau dan infrastruktur ramah lingkungan seringkali membutuhkan investasi awal yang signifikan, yang mungkin sulit untuk disetujui oleh manajemen tanpa menjamin pengembalian investasi yang cepat. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok, di mana kesulitan dalam memastikan bahwa semua pemasok juga menerapkan praktik berkelanjutan yang sama, yang dapat mempengaruhi rantai pasok secara keseluruhan. Yang ketiga, kompleksitas rantai pasok, yaitu rantai pasok yang panjang dan kompleks dapat menyulitkan pengelolaan dan pengawasan praktik berkelanjutan di setiap tahap. Yang keempat, perubahan peraturan dan kebijakan, di mana lingkungan regulasi yang berubah-ubah dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional logistik, memerlukan adaptasi terus-menerus terhadap kebijakan baru yang dapat mempengaruhi biaya dan proses operasional. Yang kelima adalah tingkat kesadaran dan pendidikan karyawan, di mana mengubah perilaku dan mengintegrasikan kesadaran berkelanjutan dalam semua tingkat mungkin memerlukan waktu yang ekstra.
Terus peluangnya adalah yang pertama efisiensi biaya jangka panjang, di mana biaya awal yang tinggi, praktik berkelanjutan dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan risiko regulasi. Yang kedua, reputasi dan keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan seringkali memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah inovasi dan teknologi, di mana investasi dalam teknologi hijau dapat memicu inovasi dalam operasi logistik, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan pengembangan solusi yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat adalah kemitraan dan kolaborasi, di mana berkolaborasi dengan pemasok, mitra bisnis, dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan solusi berkelanjutan dapat memperkuat rantai pasok secara keseluruhan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Yang kelima adalah kepatuhan dan tanggung jawab sosial. Mematuhi standar keberlanjutan dapat memperkuat citra perusahaan sebagai warga koperasi yang bertanggung jawab, yang dapat meningkatkan hubungan dengan pemerintah masyarakat. Materi yang keempat adalah strategi integrasi, di mana integrasi praktik ramah lingkungan dapat dalam manajemen logistik memerlukan strategi yang terencana dan terintegrasi dengan baik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk berhasil mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam operasi logistik. Yang pertama, evaluasi dan analisis rantai pasok. Strategi yang kedua, optimalisasi transportasi. Strategi yang ketiga, pengelolaan energi dan sumber daya. Strategi yang keempat adalah adopsi teknologi hijau. Strategi yang kelima adalah kemitraan dan kolaborasi. Strategi yang keenam adalah pendidikan dan kesadaran karyawan. Strategi yang ketujuh adalah monitoring dan pelaporan kinerja. Strategi yang kedelapan adalah kepatuhan dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, perusahaan dapat tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari operasi logistik, mereka tetapi juga memanfaatkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya jangka panjang, dan memperkuat citra perusahaan sebagai pemimpin dalam keberlanjutan. Materi yang keempat adalah manfaat keberlanjutan. Integrasi praktik keberlanjutan dalam manajemen logistik membawa berbagai manfaat penting bagi baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa manfaat utama dari berkelanjutan dalam konteks manajemen logistik. Yang pertama, pengurangan biaya operasional jangka panjang. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, peningkatan reputasi perusahaan. Yang keempat, pematuhan regulasi dan reduksi risiko. Yang kelima adalah akses ke pasar baru dan peluang bisnis. Yang keenam adalah keberlanjutan jangka panjang. Integrasi praktik keberlanjutan dalam manajemen logistik tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga secara signifikan meningkatkan citra dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menjawab permintaan pasar yang berkembang untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar. Kesimpulannya adalah integrasi praktik ramah lingkungan dalam manajemen logistik tidak hanya menjadikan keharusan untuk mematuhi regulasi yang ketat dan mematuhi harapan konsumen yang meningkat terhadap keberlanjutan, tetapi juga memberikan biaya operasional jangka panjang dan memperkuat reputasi sebagai keuntungan strategi dan signifikan bagi perusahaan. Dengan mengoptimalkan efisiensi operasional melalui penggunaan energi yang lebih efisien, manajemen limbah yang lebih baik, dan optimalisasi rantai pasok, perusahaan dapat mengurangi
mimpi dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini tidak hanya menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi produk dan pertumbuhan pasar